Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Dan kami dari kelompok 1 tugas tasyawuf, dosen pengampuh Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Di sini kami ingin membahas tentang awal mula dan tujuan manusia diciptakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Caturdina Irawan dan rekan saya Alan Hadiwardana dan juga Agil Belsayuda. Baik, yang pertama, awal mula manusia diciptakan dalam perspektif Al-Quran. Pada pencipta manusia ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda. Menyangkut pencipta manusia di dalam Al-Quran, ada ayat menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah, turap, tanah yang sudah mengandung air, tin, tanah liat, hama, dan tembikar, salhal. Benda cair berbentuk mani. Yang kedua, dalam perspektif sains. Kata sains dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan dipelajari. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Kata sains berasal dari kata bahasa Latin scientia yang berarti sama dengan kata ilmu, yaitu pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fase embrio yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. 3. Tujuan manusia diciptakan. A. Pengurus bumi atau khalifah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang pertama adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." B. Agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mengemban amanah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam juga untuk mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Nah, itu tadi awal mula manusia diciptakan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pelafalan yang kurang jelas. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.